Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Filsafat Ilmu Lokal HESA ingin mempresentasikan salah satu judul dari pelajaran filsafat ilmu, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu terikat nilai. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil makalah perwakilan dari kelompok 11. Nama saya Anissa Rahma, NIM 1219063, dan perkenalkan anggota rekan kelompok saya, yaitu 1 Rizka Petrina, NIM 1218025. Yang kedua, Giovanni Marlinda, NIM 1218038. Yang ketiga, Meli Haira, NIM 1219062. Baiklah, terkait ilmu bebas nilai atau terikat nilai, saya terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian ilmu. Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak René Descartes dengan sikap skeptik metodisnya, meragukan segala sesuatu kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu, atau cogito ergo sum. Sikap ini berlanjut ke Auf Klaro, suatu era yang merupakan suatu usaha manusia untuk mencapai rasional tentang dirinya dan alam. Definisi istilah ilmu dalam pengertian klasik diartikan sebagai pengetahuan tentang sebab akibat atau asal-usul. Menurut Guston Buchelaar menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu produk pemikiran manusia yang sekaligus menyesuaikan antara hukum-hukum pemikiran dengan dunia luar. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab dan dipakai di dalam Al-Quran dengan akar kata ain, lam, dan mim. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti pengetahuan, dan kata ilmu itu sendiri diserap dan dipergunakan pula dengan makna yang berbeda. Karena hubungan keduanya yang sangat erat, maka kadang pelajar tidak membedakan maknanya. Suatu keadaan yang tidak seharusnya tidak dialami oleh seorang mahasiswa atau peneliti. Pengetahuan ini juga dirumuskan bahwa kekayaan batin yang dimiliki seseorang dalam kalbunya, atau dalam ungkapan sederhana bahwa pengetahuan adalah segala yang diketahui. Dalam kajian filsafat ilmu mengandung 3 makna, yaitu ilmu sebagai produk, ilmu sebagai metode, dan terakhir ilmu sebagai proses. Baiklah, selanjutnya pengertian nilai. Filsafat sebagai philosophy of life mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. Teori nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nah, nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak dan tidak pernah mengalami perubahan. Dan nilai adalah akibat dari hubungan objek dan subjek sehingga selalu menampilkan aspek objektif dan subjektif. Pandangan bahwa adanya nilai bersifat objektif dapat diketahui dengan arti nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai adalah keistimewaan, keunggulan yang dianggap baik sehingga dihormati dan juga dihargai. Yang kedua, nilai adalah kualitas baik atau benar
dan juga indah yang menimbulkan minat. Yang terakhir, nilai adalah kualitas frekuensi, yaitu kualitas yang disukai dengan kesepakatan minat manusia. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu paradigma ilmu. Ilmu terbagi menjadi dua pandangan. Yang pertama, ilmu bebas nilai, dan yang kedua, ilmu terikat nilai. Penjelasan tentang paradigma ilmu bebas nilai ialah ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan peluang free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Menurut Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha. Kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Karena nilai etis sendiri bersifat universal. Yang kedua adalah paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai atau Pallwoben memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsuf yang mengerti teori Pallwoben, yaitu filsuf Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga memberikan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Yang pertama, berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Yang kedua adalah berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonominya diri sendiri. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang kaitan ilmu. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Di dunia modern ini, ilmu sangatlah mendominasi dipandang dari segi masa depan. Ilmu dianggap sebagai sumber nasihat,
tentang perilaku. Dalam pandangan Habermas, jelas sekali bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yakni nilai relasional antara manusia dan alam, kemudian manusia dan manusia, dan terakhir manusia dan nilai penghormatan terhadap manusia. Jika lahirnya ilmu itu terkait dengan nilai, maka ilmu itu sendiri tidak mungkin bekerja terlepas dari nilai. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Kaitan ilmu terhadap nilai-nilai membuatnya tak terpisahkan dengan nilai. Baiklah, karena pembahasan kami sudah habis, jadi demikian saja hasil presentasi makalah kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maklum Pak, kami masih fakir ilmu dan dalam tahapan pembelajaran. Saya tutupi dengan membaca wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.